Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Muhammad Kurniawan Triatmojo. Saat ini bersama dengan teman saya. Nurvita Agustiani. Pada hari ini akan berdiskusi tentang benchmarking yang akan didiskusikan dengan teman saya ini mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan Bank BRI. Kalau kebetulan saya juga saat ini penempatannya di DJP ya. Kalau DJP sendiri itu mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan pokoknya di bidang perpajakan. Nah, masalah yang saya temui itu ketika saya bekerja di kantor, itu kebanyakan situs digitalisasi yang sering terjadi error. Sebenarnya sudah cukup baik sih DJP yang awalnya manual itu diubah ke area digital karena sangat sesuai seperti saat ini pandemi Covid, jadi bisa meminimalisir kontak langsung seperti pendaftaran NPWP sekarang itu bisa secara mandiri atau online yang bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja. Terus kayak lapor SPT tahunan juga bisa dilakukan secara mandiri sebenarnya oleh WP di mana aja dan kapan aja, yang penting itu punya jaringan internet. Tapi kendalanya itu sering terjadi error. Berdasarkan pengaduan dari wajib pajak itu servernya sering down. Kadang itu kan kalau di kantor saya wajib pajak itu sering lapor SPT tahunan itu mepet jatuh temponya seperti tanggal 31 Maret. Nah, di saat bersamaan pas tanggal 31 Maret itu kayak banyak yang mengakses DJP online untuk lapor SPT tahunan karena sudah jatuh tempo. Nah, biasanya itu pas rame-ramenya kayak gitu tuh servernya jadi down. Jadinya WP yang mau lapor akhirnya nggak bisa, malah jadinya telat jatuh tempo. Karena itu disebabkan karena lapornya mepet waktu hari H pas hari terakhir dan di situ biasanya banyak yang akses kan. Jadinya itu kayak telat. Nah, solusinya seharusnya kalau misalnya mau lapor, kalau bisa itu jangan mepet jatuh tempo. Terus selain itu, kalau di DJP sendiri, walaupun kalau di DJP, terutama kantor saya, walaupun pelaporannya secara online mandiri, kadang wajib pajak itu masih datang ke kantor. Itu karena mereka kurang paham cara penggunaan webnya, cara lapornya gimana. Jadinya menurut saya udah cukup bagus digitalisasinya, namun masih kurang sederhana untuk beberapa wajib pajak yang mungkin kayak di tempat saya itu kan kotanya kota kecil, jadinya pemahamannya nggak kayak di kota-kota besar, jadinya masih masih bingung, jadinya perlu datang ke kantor terus masih nanya atau untuk dibimbing. Nah, kalau Mas Diri sendiri kalau di DJKN seperti apa? Ada nggak kayak kira-kira udah baik tapi perlu diperbaiki lagi? Oh, kalau di DJKN ya kurang lebih hampir sama sih Mbak, tapi untuk saya kan saat ini masih OJT apa di DJKN, posisinya sebagai pegawai magang, belum untuk ditempatkan definitif. Jadi untuk apa secara garis besar saya cuma tahu untuk yang di seksi PN aja. Nah, untuk di seksi PN sendiri itu Mbak, untuk tiap harinya itu kan ada debitur yang datang terus setiap hari itu yang mengurusi untuk piutang negara yang harus dilunasi itu setelah dikirimkan surat panggilan kepada mereka itu. Nah, berdasarkan itu yang datang itu biasanya antara nggak tahu bagaimana prosedural untuk apa melunasi dari piutang itu secara online atau memang ada kendala tersendiri dari orangnya itu untuk yang mengharuskan datang langsung gitu. Misalnya eh, ada suatu kasus itu yang untuk surat pernyataan apa kurang mampu dan sebagainya itu yang
mana persyaratan-persyaratan yang untuk misalnya itu satu kasus untuk program keringanan utang diharuskan untuk menyediakan berkas administrasi tersebut, tapi nggak bisa diberikan kepada debitur tersebut. Akhirnya datang ke kantor. Nah, kalau di DJP juga eh, udah ada ini sih meluncurkan aplikasi M-Pajak. Mas Tri tahu nggak? Pernah dengar atau udah tahu tentang aplikasi M-Pajak? Ya, kalau M-Pajak itu cuma bisa ini sih permintaan kode billing buat bayar pajak sama kayak informasi kantor pelayanan pajak, terus pengingat batas waktu penyetoran. Jadi semacam sebatas penyetoran dan pelaporan pajak. Tapi aplikasi M-Pajak ini cukup bagus menurut saya, soalnya termasuk apa ya, praktis juga. Terus daripada web, kalau aplikasi kan kayak bisa di-download di HP, jadi lebih lebih apa ya, kayaknya lebih lama. Kok lebih lama sih? Lebih lebih kalau kalau di web kan harus buka buka lagi buka lagi. Nah, kalau pakai aplikasi intinya lebih simpel, tapi masih ada kekurangan sih. Kalau M-Pajak ini kan cuma bisa cetak kode billing Oh, sama informasi kantor KPP aja. Nah, terus untuk pelaporannya cuma semacam pengingat aja. Nah, cuma kayak terbatas untuk hal itu aja. Kalau untuk pelaporan SPT tahunan sendiri itu belum ada. Jadi menurut saya itu ya. M-Pajak perlu dikembangkan seperti eh, perusahaan BUMN BRI yang akan dijadikan perbandingan. Kalau yang saya tahu BRI itu kan ininya aplikasi M-Bankingnya udah jadi satu, jadinya lebih mudah aja Ya. nasabahnya misalnya kalau mau akses apapun. Kalau M-Pajak ini mungkin kedepannya lebih dikembangkan, terus ditambahin lagi layanan daringnya. Jadi tidak hanya kode billing, terus cuma pengingat pelaporan SPT aja, tapi akses pelaporan SPT juga. Kalau menurut pendapat Mas Tri gimana? Iya sih Mbak, karena kan di era digital ini seharusnya ya suatu aplikasi tuh udah bisa memuat beberapa fungsi yang sebenarnya udah bisa untuk jadi satu wadah aja, daripada kita harus ke website ini satu terus aplikasi lainnya untuk sebenarnya satu hal yang sama bisa dilakukan dalam satu proses gitu. Jadi pemotongan prosesnya, proses pengurusan lah itu singkatnya. Nah, untuk dari PT Bank Rakyat Indonesia ini, menurut saya, Mbak, kalau misalnya untuk eh, M-Banking dan M-Banking ini kan emang udah jadi satu, tapi dalam prosesnya itu kan memakan waktu yang cukup lama, Mbak, walaupun dia itu hasil ukurannya sekarang ya tentu bagus, di mana para nasabah-nasabahnya itu eh, udah mereview bahwa itu nyaman untuk digunakan dibandingkan dari aplikasi perbankan lainnya. Terus jadi satu kan yang tadi dari M-Banking dan e-banking itu harusnya ya demikian. Itu tapi kalau menurut saya sih Mbak, untuk diimplementasikan ke sistem Direktorat Jenderal Pajak sendiri kurang lebih bisa ada kekurangan ya Mbak, kayaknya. Soalnya bisa dilihat ya kalau misalnya mau diperlakukan seperti demikian itu antara tumpang tindih data atau misalnya ketika dua sistem ini dijadikan satu, nantinya codingnya itu Mbak bisa bisa jadi kalau misalnya yang di BNI itu sebagai contoh, dia itu dengan menggabungkan kedua dari e-banking dan e-banking itu selama 3 tahun saya pakai, dia itu jadinya lemot gitu. Lemot. Padahal space di HP saya itu masih lancar untuk aplikasi yang lainnya, tapi untuk menjalankan aplikasi tersebut lemot. Terus yang kedua,
sering terjadi error, Mbak, walaupun eh, udah jadi satu gitu. Harusnya kan ketika sudah menjadi satu, sistemnya udah terintegrasi. Tapi nyatanya error error itu nggak bisa dihindari juga gitu. Bisa jadi nanti ketika apa yang potensi itu berpotensi untuk ada di apa sistem di DJP, Mbak, kalau menurut saya, di mana eh, laporan SPT itu sudah dikirimkan tapi karena klien dianggap belum mengirimkan oleh server, maka nanti servernya nggak nerima laporan itu, Mbak. Menurut saya sih bisa ada hambatan kayak gitu. Oh ya, saya juga setuju sih. Mungkin ada kekurangan juga, walaupun udah diintegrasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bisa terjadi kemungkinan error, masih error, terus SPT yang terkirim jadi nggak kekirim, itu bisa aja terjadi sih. Saya juga setuju akan hal itu. Pasti eh, permasalahan atau kendala itu akan sulit untuk dihindari. Nah, kita kan udah bahas antara DJP, DJKN, terus sama benchmarking perusahaan BRI. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai aneka, ini bisa dapat dilihat dari penerapan benchmarking ini, yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Dari sisi komitmen mutu, di mana demi mencapai keefektifan dan efisiensi proses kinerja, kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang lebih praktis dan mudah dipahami. Bagi pemegang kepentingan utama, yaitu masyarakat, diharapkan dengan inovasi yang dilakukan, pelaksanaan pemerintah yang baik dan bersih dapat berjalan dengan lancar. Nah, kalau dari sisi akuntabilitas, dengan adanya inovasi yang dilakukan, dapat terjalin hubungan yang lebih bertanggung jawab dari pihak penerima dan pemberi layanan. Proses benchmarking sendiri penting, di mana bertujuan untuk memperbaiki kinerja dari instansi yang melakukan hal tersebut demi menjaga akuntabilitasnya. Sih, Mbak, karena benchmarking ini kan tujuannya untuk membandingkan antara perusahaan apa baseline yang dalam hal ini DJP ya, itu untuk dibandingkan dengan perusahaan lain yang bisa lebih lah dalam pekerjaannya untuk menyediakan layanan yang lebih baik, lebih nyaman bagi pemegang kepentingan lainnya, Mbak. Itu sini bagi saya untuk nilai aneka itu ya akuntabilitas, dan nilai yang satu lagi yaitu komitmen mutu, di mana penjagaan mutu ini memang harus dilakukan sebagai apa pemerintah yang melayani masyarakat, di mana komitmen mutu ini jangan sampai turun, Mbak. Ya, karena seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan itu kan semakin bertambah. Dengan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari berbagai kalangan dan pemegang kepentingan yang semakin bervariasi, tentunya komitmen mutu itu tetap harus dijaga. Itu sih menurut saya, Mbak. Saya setuju sih, Mas Tri. Dengan adanya digitalisasi ini bisa mempermudah segala pelayanan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Namun, itu semua juga nggak luput dari permasalahan atau kendala. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi terus perbaikan secara terus-menerus agar meminimalisir kendala atau permasalahan tersebut dan bisa lebih bijak dalam penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi. Dengan penerapan nilai aneka tersebut yang telah disebutkan sebelumnya, maka kita diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada tambahan lain? Saya rasa udah cukup sih, udah dijelaskan sama Mas Tri tadi. Mungkin kita akhiri diskusi kali ini. Itu aja Terima sih. kasih. Ya, Terima kasih, Mbak Vita. terima kasih Mas Tri.